Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, salam jumpa dengan Ruang Belajar Bhinneka. Kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Tumbuhan, hewan dan manusia merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, mempertahankan jenis, dan memperbanyak jenis. Sedangkan makhluk tak hidup atau benda mati ialah segala sesuatu yang tidak dapat tumbuh, tidak memerlukan makan, tidak menanggapi rangsang, dan tidak berkembang biak. Misalnya, tanah, air, udara, batu, dan lain-lainnya. Di lingkungan sekitar kita, banyak dijumpai beraneka ragam jenis tumbuhan dan hewan. Ada tumbuhan berkayu dan tidak berkayu, ada yang berbiji dan tidak berbiji, ada yang berukuran kecil dan ada yang besar serta masih banyak lagi macamnya. Demikian juga dengan hewan, ada yang bertelur, ada yang beranak, pemakan tumbuh-tumbuhan dan ada pemakan daging. Ada hewan yang hidup di darat, dan ada pula yang di air. Makhluk hidup di sekitar kita memiliki habitat. Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup berada untuk melangsungkan kehidupannya. Misalnya, habitat harimau adalah hutan. Setiap individu makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lain, dan komponen tak hidup dari lingkungannya. Kumpulan individu makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk. Yang pertama populasi. Populasi yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu habitat. Misalnya, populasi ikan di kolam. Kedua, komunitas, yaitu kumpulan makhluk hidup berbagai jenis yang menempati suatu habitat. Misalnya, komunitas hutan, komunitas sawah. Suatu komunitas akan terganggu jika ada anggotanya yang dimusnahkan. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang dapat membedakannya dengan benda mati. Sifat atau ciri-ciri makhluk hidup itu adalah sebagai berikut. Yang pertama bergerak. Setiap makhluk hidup melakukan gerak. Hewan dan manusia dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. Gerakan tumbuh-tumbuhan terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Kedua, bernapas. Makhluk hidup bernapas mengambil oksigen O dari udara. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di air umumnya bernapas dengan insang. Tumbuh-tumbuhan mengambil oksigen lewat lubang-lubang kecil di permukaan daun, disebut stomata atau mulut daun. Ketiga, memerlukan makan. Makhluk hidup membutuhkan zat-zat yang diperlukan tubuh yang diperoleh dari makanan. Zat-zat penting digunakan makhluk hidup untuk memperoleh tenaga atau energi, proses pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Keempat, mengeluarkan zat sisa. Makanan dan air yang dikonsumsi makhluk hidup tidak semuanya dapat diserap oleh tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan oleh tubuh melalui alat pengeluaran. Misalnya, kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan air seni, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Kelima, mengalami pertumbuhan dan berkembang biak, manusia mulai dari bayi tumbuh menjadi anak kecil, lalu menjadi orang dewasa. Telur ayam menetas menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan mulai dari biji kemudian berkecambah dan tumbuh menjadi besar. Untuk menghindari dari kepunahan, makhluk hidup berkembang biak menghasilkan keturunan. Keenam, memerlukan suhu tertentu. Makhluk hidup memerlukan batasan suhu lingkungan tertentu untuk hidup. Tumbuh-tumbuhan dan hewan mempunyai suhu rata-rata 5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius agar dapat hidup dengan baik pada lingkungannya. Ketujuh, peka terhadap rangsang. Manusia dan hewan mempunyai alat indera untuk menerima rangsang dari luar. Mata menerima rangsang cahaya, telinga menerima getaran suara, lidah menerima rangsang suatu zat. Dan seterusnya. Batang suatu tanaman mengarah pada datangnya sumber cahaya, dan akarnya mengarah pada sumber air. Ada juga tanaman yang peka terhadap sentuhan, misalnya putri malu. Penggolongan makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu dunia tumbuhan atau flora, dan dunia hewan atau fauna. Tumbuhan dan hewan masing-masing akan dikelompokkan lagi menjadi golongan-golongan yang lebih kecil.
Penggolongan tersebut berdasarkan banyak sedikitnya persamaan yang ada. Pada tumbuhan, misalnya berdasarkan perakaran, bentuk batang, bentuk pertulangan daun dan sebagainya. Pada hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, memiliki sayap atau tidak, jumlah kaki dan sebagainya. Pertama, penggolongan hewan istilah yang dipakai pada penggolongan hewan pada umumnya urutan dari kecil ke besar, yaitu spesies, genus, familia, ordo, kelas dan phylum. Pengelompokan terbesar adalah phylum. Hewan di bumi dibagi dalam dua golongan besar yaitu, hewan tak bertulang belakang atau avertebrata, dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tak bertulang belakang atau avertebrata, terdiri dari hewan bersel satu atau protozoa, hewan berpori atau porifera. Hewan berongga atau coelenterata, hewan cacing atau vermes. Hewan berbuku-buku atau arthropoda, hewan lunak atau moluska. Hewan berkulit duri atau echinodermata. Hewan bersel satu atau protozoa, tubuhnya terdiri dari satu sel tunggal. Contoh, amuba, paramecium, dan eglena. Hewan berpori atau porifera, tubuh hewan berpori terdiri atas banyak sel, tetapi belum ada saraf dan otot. Pori halus dalam tubuhnya merupakan jalan masuk air. Di dalam terdapat sel-sel berbulu cambuk. Sel tersebut berguna untuk menyerap makanan yang larut bersama air yang melewatinya. Hewan itu disebut hewan spon. Contoh, asceta. 3. Hewan berongga atau coelenterata, tubuh hewan ini berongga. Mereka mempunyai alat berupa sel-sel dengan rambut yang mengandung racun yang dapat ditusukkan ke dalam tubuh mangsanya. Contoh, hidra. 4. Hewan cacing atau vermes bentuk tubuh ada yang seperti pita atau pipi, dan bulat panjang atau gilik. Contoh, cacing hati, cacing getar, cacing tanah dan lain-lain. Hewan berbuku-buku atau arthropoda, kaki hewan berbuku-buku tersusun dari batang yang bersendi. Ada beberapa kelompok hewan berbuku-buku, yaitu serangga atau insekta. Badan serangga terdiri atas 3 bagian. Kakinya 3 pasang, tiap ruas dada mempunyai sepasang kaki. Biasanya bersayap 2 pasang. Dadanya terdiri 3 ruas. Serangga merupakan makhluk hidup yang paling banyak jenisnya. Contoh, nyamuk, lalat, capung, dan lain-lain. Udang atu, krustacea, laba-laba atau arachnoida. Badannya terbagi menjadi 2 bagian. Kakinya 4 pasang. Laba-laba tidak bersayap dan badannya menjadi satu dengan kepala. Contoh, laba-laba, dan capla anjing. Hewan lunak atau moluska tubuhnya lunak, tidak berbuku-buku dan kaya kelenjar lendir. Ada 3 golongan hewan lunak. Kerang, ikan cumi-cumi, dan siput. Kerang atau Lamilibranchiata, tubuh kerang terdiri atas kaki di tengah-tengah dengan sepasang insang berbentuk lempeng di kanan kirinya. Tubuh kerang dilindungi oleh rumah yang terdiri atas 2 bagian yang dapat terbuka dan tertutup. Pada kulit kerang terdapat lapisan mutiara. Ikan cumi-cumi atau cephalopoda. Cumi-cumi mengeluarkan cairan berwarna hitam untuk melindungi dirinya. Siput atau gastropoda. Hewan berkulit duri atau echinodermata, hewan ini terasa kasar. Duri-duri kecil dan zat kapur banyak terdapat pada kulitnya. Contoh hewan berkulit duri, bintang laut atau asteroidea, landak laut atau echinoidea, lilia laut atau crinoida, tripang atau holoturoidea. B. Hewan bertulang belakang atau vertebrata, ada 5 kelompok, yaitu ikan atau Pieces, hewan amfibi atau amphibia, reptil atau reptilia, burung atau aves, hewan menyusui atau mamalia, ikan atau Pieces. Hewan ini hidup di air, bernafas dengan insang. Pada umumnya hewan Pieces mempunyai kulit yang bersisik, suhu tubuhnya mengikuti suhu air di sekitarnya. Hewan amfibi atau amphibia, hewan amibi dapat hidup di air maupun di darat. Amfibi berdarah dingin, suhunya sesuai dengan suhu di sekitarnya. Amfibi dewasa bernafas dengan paru-paru dan melalui kulitnya. Amfibi yang belum dewasa hidup di air dan bernapas dengan insang. Reptil atau reptilia, tubuh hewan reptil penuh dengan sisik. Reptil berdarah dingin, suhunya sesuai dengan lingkungan. Reptil bernapas dengan paru-paru. Contoh binatang reptil, cicak, uor, buaya, kura-kura,
kadal dan penyu. Burung atau aves. Tubuh burung tertutup oleh bulu. Burung berdarah panas. Suhu tubuhnya tetap sekalipun suhu di sekitarnya panas. 5. Hewan menyusui atau mamalia, hewan menyusui berdarah panas. Biasanya mempunyai dua pasang anggota badan dan hidup di darat. Tetapi ada pula mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Perkembangbiakan hewan. Hewan-hewan yang bertelur menghasilkan suatu sel telur yang terbungkus oleh bagian sel telur yang lain. Jika sebelum keluar dari induknya, sel telur bertemu sel kelamin jantan, maka sel telur itu mengalami pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Telur yang sudah dibuahi jika dirami akan menjadi akan hewan tersebut. Pengeraman ada yang dilakukan di dalam maupun di luar tubuh induknya. Bila telur tidak dibuahi, maka telur tersebut tidak akan menetas sekalipun dirami. Macam-macam perkembangbiakan pada hewan, antara lain, ovipar atau bertelur. Ciri hewan ovipar umumnya mengerami telur sampai menetas. Contoh, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Vivipar atau beranak. Vivipar mempunyai ciri bahwa jenis hewan dibesarkan dalam tubuh induknya. Contoh, ikan paus, sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Ovovivipar atau bertelur dan beranak, contohnya pada hewan reptil dan hewan melata. Telur-telur di dalam tubuh induk betina setelah dibuahi oleh jantannya tidak dikeluarkan, tetapi disimpan dalam tubuh induk sampai menjadi anak, kemudian anak tersebut dikeluarkan. Pada umumnya ikan-ikan tidak mengerami telurnya. Induk ikan mengeluarkan sel telur, kemudian mengeluarkan sel kelamin jantan. Ketika sel telur bertemu dengan sel kelamin jantan terjadilah pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam air. Telur-telur itu menetas menjadi anak ikan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk. Ada dua macam metamorfosis, yaitu 1. Metamorfosis sempurna, misalnya katak dan kupu-kupu. 2. Metamorfosis tidak sempurna, misalnya pada belalang dan jangkrik. Penggolongan tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita beraneka ragam. Keanekaragaman tumbuhan dapat digolong-golongkan atau diklasifikasikan. Tingkatan klasifikasi pada tumbuhan pada umumnya ada 6 kelompok, yaitu dari yang kecil ke yang besar, berturut-turut disebut sebagai spesies, genus, familia, ordo, kelas, dan divisio. Kelompok yang paling besar dalam dunia tumbuhan disebut divisio. Tumbuhan divisio. Tumbuhan divisio dapat dibagi menjadi dua divisio, yaitu tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan tidak berbiji ada 4 golongan, yaitu tumbuhan belah atau schizophyta, talus atau talopita, tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi 2. Tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil terdiri dari beberapa macam suku antara lain, suku mangga-manggaan, mangga, kedondong, jambu mete. Suku tumbuhan bunga kupu-kupu, kacang tanah, kacang panjang dan lain-lain. Suku johar-joharan, asam, johar. Suku terung-terungan, terung, lombok, tomat. Suku kapas-kapasan, kapas, kembang sepatu. Suku mimosa-misosaan, petai, lamtoro, jengkol. Ciri-ciri tumbuhan berdaun lembaga atau dikotil. Dikenal dari kedua keping biji atau daun. Lembaganya mempunyai akar tunggang. Dalam batang dan akar mempunyai kambium, sehingga dapat tumbuh besar. Daunnya mempunyai tulang dengan susunan menyirip atau menjari seperti jari tangan. Bijinya berkeping 2 atau berdaun lembaga. Keping biji tempat cadangan makanan yang digunakan pada waktu biji tumbuh. Beberapa golongan dikotil. Tumbuhan getah-getahan atau Euphorbia. Tumbuhan getah-getahan itu bila dilukai batangnya mengeluarkan getah berwarna putih, misalnya pohon karet. Tumbuhan bunga kupu-kupu atau Papilionaceae, mahkota tumbuhan ini seperti kupu-kupu dan terdiri dari 5 daun mahkota bunga. Tumbuhan ini sebagai penghasil protein dan lemak nabati, seperti kacang hijau, kedelai, kacang merah, kacang tanah penghasil lemak. Tumbuhan terung-terungan atau Solanaceae. Semua tumbuhan terung-terungan baik kelopak maupun mahkota bunganya lekat atau tumbuhan bermahkota lekat.
Tumbuhan monokotil terdiri dari bermacam-macam suku. Suku palma, kelapa, sagu, nipah. Suku rumput-rumputan, padi, jagung, ilalang. Suku pisang-pisangan, pisang, pisang kipas dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Berakar serabut, tidak mempunyai kambium, bijinya berkeping satu. Daun tumbuhan monokotil dengan tulang daun yang sejajar atau melengkung. Bunganya mempunyai bagian-bagian yang masing-masing, umumnya merupakan kelipatan angka 3. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospetrae. Tumbuhan ini bakal bijinya tidak terbungkus di dalam bakal buah, contoh, damar, tusam, abis balsamae, melinjo, pakis haji. Tumbuhan. Pada tumbuhan ada dua cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif atau kawin, dan secara generatif atau tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tidak diawali dengan pembuahan. Pembuahan adalah suatu peristiwa peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Vegetatif alami diantaranya akar rimpang. Akar rimpang adalah bagian batang yang berada di dalam tanah bertunas. Tunas dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Misalnya, jahe kunyit, lengkuas, dan alang-alang. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri, misalnya pada amuba, paramecium, dan bakteri. Vegetatif alami dengan cara spora. Perkembangbiakan dengan spora, misalnya jamur dan tumbuhan paku. Vegetatif alami dengan cara tunas-tunas. Perkembangbiakan dengan tunas, misalnya pisang, bambu, dan tebu. Tunas daun. Tunas daun adalah tepi daun terdapat tunas atau bertunas. Tunas dapat menjadi tumbuhan baru. Misalnya, cocor bebek. Umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang ada tunasnya. Tunas tumbuh menjadi tumbuhan baru. Misalnya, kentang dan gembili. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis di tengahnya terdapat tunas. Tunas tumbuh menjadi tumbuhan baru misalnya, bawang merah, bawang putih. Vegetatif buatan selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, batang bertunas dan tunas tumbuh menjadi tanaman baru, misalnya, rumput teki, pegagan, dan arbei. Vegetatif buatan. Pertama vegetatif buatan dengan cara stek adalah batang sengaja dipotong untuk dijadikan bibit. Contoh, beluntas, ketela pohon, dan kaktus. Selain stek batang ada juga stek daun. Kedua vegetatif buatan dengan cara cangkokan atau mencangkok. Cangkokan seperti stek, hanya saja batang baru dipotong setelah dipaksa berakar. Caranya dahan dikupas melingkar selebar kurang lebih 5 cm. Lendir B dibersihkan ditutup dengan tanah dan dibalut sabut serta disiram secara teratur. Jika akar sudah tumbuh, cangkokan dipotong dan ditanam di tempat lain. Dari satu batang tidak boleh dibuat cangkokan terlalu banyak. Hanya pada tumbuhan dikotil, okulasi atau menempel. Tanaman yang akan ditempel pertumbuhannya harus kuat atau ditanam dari biji, tahan penyakit dan sejenis dengan tumbuhan induk. Batang yang sebesar ibu jari dikupas kulitnya pada mata atau kuncup berbentuk persegi panjang dan ditempel dengan irisan kulit tumbuhan induk yang ada mata kuncupnya, kemudian diikat erat. Jika kuncup sudah tampak akan bertunas, sebagian batang di atas tempelan dipotong agar kuncup cepat tumbuh. Tumbuhan induk harus dipilih yang mempunyai sifat-sifat baik. Contoh tanaman yang ditanam secara okulasi antara lain, mangga, jeruk, dan rambutan. Enten atau menyambung. Mirip dengan okulasi, batang bawah dipotong. Ke dalamnya dijepitkan cabang dari tanaman lain yang pangkalnya dibentuk serupa pasak. Okulasi dan enten dilakukan untuk memperoleh bibit yang banyak tanpa menimbulkan kerusakan yang terlalu besar pada tanaman induk. Pada okulasi dan enten dapat dikombinasikan sifat-sifat yang baik pada dua tumbuhan. Contoh tanaman yang ditanam secara enten atau menyambung antara lain singkong dan kopi. Perkembangbiakan tanaman dengan cara merunduk. Selada air dikembangkan dengan cara merunduk. Bagian batangnya dirundukkan lalu ditimbuni tanah. Beberapa waktu kemudian keluarlah akar pada bagian yang merunduk. Bila akarnya sudah kuat,
bagian yang merunduk dapat dipotong dan ditanam terpisah dari induknya. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif antara lain. Sifat-sifat tanaman baru sama dengan induknya. Tanaman baru yang dipasitkan lebih cepat berbuah dan memberikan hasil. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dilakukan dengan menggunakan sel-sel kelamin. Alat perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan dan pembuahan. Bunga yang lengkap mempunyai bagian-bagian. Perhiasan bunga, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat kelamin jantan, yaitu benang sari yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Alat kelamin betina, yaitu putik yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kandung lembaga dan sel telur. Penyerbukan terjadi bila serbuk sari jatuh di kepala putik. Selanjutnya serbuk sari akan tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang di dalamnya terbentuk sel kelamin jantan. Buluh serbuk sari akan melalui tangkai putik menuju ke bakal biji. Bila sel kelamin jantan dapat bersatu dengan sel telur di dalam bakal biji, maka terjadilah pembuahan. Penyerbukan dapat terjadi karena hembusan angin, serangga, air, dan manusia. Rangkuman atau kesimpulan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, mempertahankan jenis, dan memperbanyak jenis. Daur hidup adalah masa yang dijalani makhluk hidup dari tingkat awal dalam kehidupan sampai kembali lagi pada tingkat semula. Dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada pula yang tidak. Hewan yang berkembang biak melalui telur dikatakan bersifat ovipar, yang melahirkan disebut vivipar dan yang bertelur melahirkan disebut ovivipar. Setiap populasi makhluk hidup memiliki habitat tersendiri sesuai dengan cara hidupnya. Manusia berperan penting dalam menjaga keserasian dan keseimbangan pertumbuhan populasi dengan lingkungannya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bagian tumbuhan untuk berkembang biak, sehingga dapat menghasilkan calon individu baru. Alat perkembangbiakan tumbuhan dapat terpisah dari tumbuhan induk dengan sendirinya atau dengan sengaja oleh manusia. Cara pengembangan makhluk hidup yang didahului dengan peristiwa pembuahan disebut perkembangbiakan generatif. Yang tidak didahului oleh pembuahan disebut vegetatif. Cara perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan buatan, dengan bantuan manusia. Cara alami misal, biji, tunas, umbi, akar rimpang, dan umbi lapis. Cara buatan misalnya, cangkok, stek, okulasi. Keturunan baru melalui pembiakan generatif dapat mempunyai sifat yang berbeda dengan induknya, sedang yang melalui pembiakan vegetatif tetap sama. Pembiakan vegetatif lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bila dibandingkan dengan pembiakan generatif. Karena dengan cara vegetatif dapat diambil sifat-sifat yang baik dari tumbuhan menurut keinginan kita, misalnya dengan okulasi dan enten. Untuk menjaga kelestarian hidupnya, tumbuhan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Ada jenis tumbuhan yang selama musim kering meranggas, misalnya pohon jati, kapuk randu. Ada yang meninggalkan bagian tubuh berupa umbi atau rimpang yang tetap hidup di dalam tanah, misalnya jahe, kentang dan rumput. Alat perkembangbiakan berfungsi untuk melestarikan adanya jenis tumbuhan itu di dunia ini. Penyebaran alat perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi tanpa pertolongan faktor luar, dapat pula dengan pertolongan faktor luar, yaitu air, angin, hewan, dan manusia. Istilah yang dipakai pada penggolongan tumbuhan pada umumnya sama seperti pada hewan, ada divisi lalu kelas lalu bangsa lalu suku lalu marga kemudian jenis.